Ya, selamat pagi. Saya ucapkan kepada rekan-rekan semua. Sekali lagi saya informasikan, saya saat ini masih berada di Terminal Sri Tanjung. Bener-bener di sini untuk checkpointnya bener-bener diperketat. Jadi langsung ngobrol dengan Bapak petugas yang checkpoint dari petugas langsung dari Denpasar, Bali, Pak. Ya, saya dari provinsi, Pak. Ya, ini gimana Pak untuk persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhinya, Pak? Bagi rekan-rekan saudara yang ada di Banyuwangi, kita tidak melarang teman-teman saudara untuk berangkat ke Bali mencari penghidupan. Sekarang kita NKRI dimanapun cari kerja, silakan. Yang penting mematuhi peraturan yang berlaku. Kebetulan ada peraturan di sini, kalau misalnya lewat penyeberangan angkutan laut, yang harus disiapkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang pertama, surat rapid test. Surat rapid test ya yang pertama. Yang pertama, surat rapid test. Itu wajib. Bukan surat keterangan sehat. Ya. Oke ya, rapid test hasil labnya yang menunjukkan bapak-bapak non reaktif di hasilnya itu. Ya, terus kemudian yang kedua KTP. KTP asli. KTP asli ya. Kalau misalnya KTP-nya hilang, buat surat kehilangan. Yang ketiga, perjalanan, surat perjalanan dari desa setempat. Dari desa setempat ya. Buat surat perjalanan dari desa setempat. Kalau misalnya ada panggilan kerja, lampirkan surat tugas dari panggilan kerja di mana bapak-bapak dan ibu-ibu bekerja akan di Bali. Ya. Kalau misalnya tidak ada juga ada itu, ada penjamin yang di Bali, buatkan penjamin siapa yang di Bali. Nanti di bapak-bapak di sini untuk yang ber-KTP Bali akan kita siapkan surat pernyataan kayak gini. Jadi ini yang ber-KTP Bali ya. Yang ber-KTP Bali, nanti Bapak isi sesuai KTP Bapak. Sesampai Bapak di lokasi, diserahkan ke Satgas Gotong Royong di desa setempat. Kemudian untuk yang ber-KTP luar Bali, formnya kayak gini surat pernyataannya. Formnya kayak gini, apa di sana bekerja, kemudian di instansi pemerintah, bekerja di swasta, kemudian kuliah atau sekolah, yang terakhir kebutuhan mendesak lainnya. Misalnya mendadak ada kecelakaan saudara di sana untuk berkunjung ke sana atau ada mantenan, silakan dibuat surat pernyataan kayak gini dengan kesanggupan bermaterai 6.000. Materai 6.000 ini sangat kuat bapak-bapak dan ibu-ibu. Terjadi sesuatu, seandainya di Bali bapak mengalami yang tidak kita inginkan, ternyata bapak reaktif. Di surat pernyataan apabila ternyata di kemudian ditemukan fakta yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas, maka saya bersedia kembali atas kemauan sendiri atau dipulangkan oleh pihak berwenang yang ada di Bali. Ya. Jadi sangat lengkap sekali untuk penjelasan. Jadi bagi saudara-saudara Banyuwangi ataupun luar Bali yang akan nyebrang ke Bali, khususnya melalui penyeberangan Ketapang Banyuwangi, mohon benar-benar mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemda Bali dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Dan jangan coba-coba. Iya, jangan coba-coba ya. Salah satu yang dari yang ketiga saya sebutkan, jangan coba-coba ikut ngantri. Pasti kita akan suruh balik kanan pulang. Dan satu lagi yang terpenting, tadi saya menyaksikan sendiri sama Bapak ditolak langsung. Ada pemudi ataupun yang mau menyeberang, surat rapid testnya sudah lebih dari 7 hari. Itu benar-benar tidak boleh. Jadi harus rapid test lagi Pak ya. Jadi saya benar-benar menyaksikan langsung tadi. Memang mohon buat saudara-saudara benar-benar harus mengikuti semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan penuhi persyaratan-persyaratan yang telah dianjurkan. Dan juga sekali lagi surat rapid test itu berlaku hanya 7 hari. Kalaupun 8 hari sampai di sini di checkpoint oleh Bapak petugas yang langsung dari Denpasar Bali, maka mohon maaf pasti akan dikembalikan Pak ya. Untuk rapid test ulang. Jadi silakan rapid test ulang. Sementara itu saja yang saya dapat laporkan, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Wayan Anggara, terima kasih. Ini petugas langsung dari Satpol PP Provinsi Denpasar Bali Bang. Ya, terima kasih Pak. Semoga bermanfaat. Situasi yang sekarang begini ya, itu tadi wawancara saya langsung dengan Bapak Iwayan, petugas Satpol PP Pusat dari Denpasar Bali. Sudah sangat jelas, sudah cukup jelas menurut saya. Jadi mohon buat rekan-rekan semuanya benar-benar mengikuti dan mematuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan
Ya, kayak seperti ini, surat keterangan sehat, maka tidak bisa ya. Ya, ini. Surat keterangan dari dokter. Keterangan, hanya surat keterangan dari dokter tidak bisa. Kita ditolak. Dengan masnya ini mas ya. Pak Wayan, ini ada yang nanya, kalau untuk sopir bagaimana Pak Wayan, untuk sopir logistik? Kalau sopir logistik, memang kita di sini cuma cek suhu, mereka kita ginikan. Nanti di Gilimanuk akan di rapid test seandainya dia tidak rapid test. Oh gitu ya. Dengan KKP pelabuhan. Di sana akan merapid test untuk seandainya memang dia reaktif, tetap akan dipulangkan Pak. Kalau kondisinya reaktif dia. Kalau dia bawa kernetnya akan menyerap, sopirnya disuruh istirahat untuk dikarantina. Gitu ya. Terus satu lagi Pak, untuk mobil itu apa boleh 4 atau 6 orang Pak? Mobil pribadi. Mobil pribadi sebenarnya kalau distancing mobil pribadi berempat maksimal ya. Kalau yang bersih maksimal satu berempat lah. Berempat ya. Berempat. 60% dari gini biasanya yang kita harapkan, baik pun bus, angkutan yang gini harus tetap mengikuti social distancing ya. Terus untuk rapid testnya itu untuk anak-anak juga harus rapid test Pak ya? Anak-anak kita harapkan rapid test Pak. Ya, jadi... Tapi kadang di sini kondisinya anak-anak agak takut Pak. Kita agak takut. Ya kita kasih kesempatan nanti biar di rapid test di daerah saya. Ya, terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan sekali lagi. Ini wawancara. Mudah-mudahan untuk anak-anak pun harus rapid test ya. Jadi anak-anak sekalian pun harus melampirkan surat rapid test. Ya. Terima kasih Pak Wayan. Ya, ini wawancara langsung dengan petugas Satpol PP Provinsi Bali dengan Bapak Wayan. Sangat cukup jelas sekali. Jadi buat rekan-rekan, sekali lagi mohon ikutin peraturan-peraturan yang telah ditentukan dan penuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.